diberikan nikmat sehat walafiat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari Senin yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, bersama bapak dan ibu guru di sekolah, bersama ibu kepala sekolah. Ya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh. Mitigasi itu artinya apa? Cara pencegahan sebelum terjadinya bencana alam. Ya. Nah, itu semuanya perlu disosialisasikan. Apabila nanti ya, ketika kita bukan berharap. Ingat, alhamdulillah ya, bukan berharap tapi kita antisipasi, ikhtiar. Ya. Mengerti ikhtiar? Ikhtiar itu apa samanya? Usaha. Ya, usaha. Jadi anak-anakku semuanya nanti disampaikan oleh para pemateri, bapak dan ibu di sini. Nah, ibu di sini hanya membuka ya. Anak Indonesia siaga. Terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas pagar atau di bawah pedih atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas penerapan gandum. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolong bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera melindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan menunduk, lindungi kepala dan berpegangan pada besi
Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik, segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan perlindungan tangan. Berlindung dengan menunduk dan melindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari retakan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera berhenti dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tarik rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, disarankan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi. Ibu di sini akan menyampaikan kisah tentang tragedi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tahun 2022 kemarin hampir 3.000 lebih bencana terjadi di Indonesia. Bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Apa saja? Longsor, banjir, gempa, tsunami, angin, puting beliung. Nah, banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, Ibu di sini akan menceritakan beberapa kisah yang pernah terjadi, ya. Nah, untuk yang pertama, pada tanggal 27 Agustus 1883 terjadi gunung meletus yang begitu dahsyat sampai terasa di beberapa negara. Akibat gunung letusan Krakatau yang dahsyat tersebut akhirnya menyebabkan tsunami dengan gelombang air laut yang sangat tinggi. Bayangkan setinggi apa? 30 meter. Kejadian ini, tsunami ini termasuk tsunami terbesar di dunia. Ada 2 tsunami terbesar di dunia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu tadi akibat letusan apa? Gunung Krakatau pada tanggal berapa? 27 Agustus 1883 yang menyebabkan tsunami setinggi 30 meter. Dan yang kedua, tsunami pernah terjadi di Aceh. Ini termasuk juga tsunami terbesar ke-7 di dunia. Tepatnya itu pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Terjadi bukan karena letusan gunung, tetapi akibat gempa bumi. Gempa bumi yang sering terjadi pada waktu itu di Aceh, hampir setiap hari, hampir setiap beberapa jam itu terjadi gempa lagi, dan puncaknya pada tanggal 26 Desember 2004 itu terjadi gempa yang sangat dahsyat mencapai kekuatan 9,4 magnitudo. Coba kemarin pernah gempa di kita? Nah, terasa itu hanya 5, sekian. Apa yang waktu itu kita rasakan ketika gempa terjadi? Panik, kaget, ketar-ketir. Itu baru 5 magnitudo, 5 lebih. Nah, ini sampai 9,4 dan menyebabkan akhirnya terjadi tsunami. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita semua. Sebelum terjadi tsunami,
pada waktu itu gempa yang sangat dahsyat, sangat besar, itu terjadi tiba-tiba apa? Air laut surut tiba-tiba. Dan kalau kalian sedang di pesisir pantai, tiba-tiba ada gempa besar, setelah itu setengah jam kemudian atau beberapa menit kemudian tiba-tiba air laut surut. Itu berarti tandanya bahaya, karena itu bisa menyebabkan tsunami. Nah, ini yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Nah, makanya ini jadi pelajaran untuk kita semua. Untuk itu diadakan mitigasi bencana ini agar apa? Apa katanya tadi mitigasi bencana? Langkah-langkah apa? Upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita dalam menanggulangi bencana alam. Jadi kalau terjadi gempa atau terjadi bencana, kita tahu langkah-langkah bagaimana cara menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, supaya kita paham, dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab hanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Badannya itu suhunya panas. Ketika La ilaha illallah, la ilaha illallah. Evakuasi. tinggal di Indonesia, betapa banyak gempa, seperti juga ada di desa dan di kota. Ayo kita siaga atau semangat semula, lepas pahami tandanya. Kalau gempa melanda, lindungilah kepala, jauhi dari kaca, masuklah kolong meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat terbuka, jangan lupa bawa tas siaga. Jika gempa terasa 30 detik bahaya, buang rumah tak beda, tsunami bisa ada keluarga ke tempat aman sementara. Jangan waktu tersisa, berlari saja, tinggalkan mobil sombong, bertempat kita bisa 30 meter tingginya. Jika kita di sana, tsunami tak berdaya. Semangat, kita terus semua. Kalau gempa melanda, lindungilah kepala, jauhi dari kaca, masuklah kolong meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat terbuka,
masuk semua ke tempat yang kita bisa, 30 meter tingginya. Jika kita